Yang berhak mendidik di rumah itu adalah ibu dan ayahnya, bukan tentara. Kenapa ibu nggak sanggup? Ya cuma karena ikut tawuran aja. Oh, ikut tawuran. Ya artinya kan ibunya susah nasihatin. Oh, minta maaf sama ibu kamu. Kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini sempat menuai pujian, tapi juga kritik keras. Barak militer untuk anak-anak bolos dan nakal, solusi unik atau justru pelanggaran hak anak. Awal mula kebijakan ini muncul di tahun 2015. Saat itu Purwakarta mengalami masalah serius. Anak-anak bolos sekolah, tawuran antar pelajar, pergaulan bebas, dan meningkatnya kenakalan remaja. Sebagai respon, Bupati Deddy Mulyadi mengeluarkan program unik. Siapa yang bolos sekolah langsung dimasukkan ke barak pembinaan. Nongkrong sembarangan atau apapun itu langsung dimasukkan ke barak pembinaan. Deddy Mulyadi mengatakan daripada mereka terjerumus narkoba dan kriminalitas, lebih baik kami bina dengan kedisiplinan. Barak ini mirip pelatihan militer mini. Anak-anak yang terjaring razia akan dikirim ke barak, di sana akan diberi pelatihan. Dari mulai bangun jam 4 pagi, latihan fisik dan baris berbaris, disiplin waktu, dan bahkan belajar mencuci pakaian sendiri. Kegiatan ini berlangsung hingga 2 minggu atau lebih, tergantung pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak nakal ini atau yang bolos-bolos sekolah ini. Pakaian mereka diganti seragam khusus ala militer gitu. Ponsel dilarang, tidur di kasur barak, dan makan yang disediakan makanan yang ada di sana ya tentunya bergizi lah. Menurut Deddy ini untuk menghapus budaya manja. Ini bukan hukuman, ini pembinaan agar siap menghadapi kehidupan. Mantap. Namun kebijakan ini tidak disambut semua pihak. LSM dan aktivis hak anak menyuarakan keberatan dari laporan LBH Bandung. Mereka menyebut barak itu bentuk pelanggaran hak asasi anak karena melibatkan penahanan paksa tanpa proses hukum. KPAI juga turun tangan dalam siaran pers tahun 2017. Mereka menyatakan pendekatan militeristik pada anak-anak tidak menjamin perubahan perilaku jangka panjang. 2017 KPAI sudah mengkritik, hari ini mengkritik kembali. Dan lagi-lagi hasil positif itu tidak dilihat ya kayaknya. Beberapa orang tua juga mengeluh anaknya namun sebagian masyarakat mendukung. Anak saya berubah total, jadi disiplin dan gak bandel lagi, kata orang tua yang diwawancara ya salah satunya. Apakah barak militer ini efektif? Menurut laporan dari Dinas Pendidikan Purwakarta tahun 2017, jumlah kasus siswa bolos menurun 38% dalam 1 tahun. Tawuran pelajar juga menurun drastis. Bahkan beberapa alumni barak ini menjadi relawan anti narkoba dan pembina remaja. Tuh, jadi panjang tangan kebaikannya. Namun belum ada kajian akademis jangka panjang tentang dampak psikologisnya. Kalau menurut saya sih, dampak psikologisnya kita bercita-cita jadi tentara lah. Udah punya jiwa prajurit kok. Deddy Mulyadi mengatakan, saya lebih takut kehilangan masa depan anak-anak daripada kehilangan jabatan. Jadi kebijakan-kebijakan yang Deddy Mulyadi lakukan, yang KDM lakukan tidak akan pernah tidak akan pernah tercancel atau terbatalkan oleh kritik-kritik gitu kan. Karena Kang Deddy juga sudah mempraktikkan hal tersebut gitu. Kebijakan ini memang kontroversial. Di satu sisi ada perubahan nyata di lapangan, tapi di sisi lain pendekatan yang terlalu keras pada anak-anak rawan menimbulkan trauma dan pelanggaran hak. Pertanyaannya bukan cuma berhasil atau tidak, tapi
apakah benar-benar manusiawi? Namun yang kita lihat militer itu manusiawi lah. Lagi namanya juga Dodik, Depo Pendidikan, bukan ujian Tantama, Bintara atau Perwira gitu. Nggak dibredot peluru, enggak gitu kan, cuma disuruh bangun pagi, makan tepat waktu, nggak megang HP, baris berbaris, disiplin gitu doang. Kang Deddy bilang ini bentuk cinta kepada generasi muda. Terima kasih kepada Kang Deddy karena sudah mencintai kami generasi muda. Tapi banyak yang bertanya, apakah cinta harus disampaikan lewat barak dan perintah baris berbaris? Bukan. Pertanyaannya adalah bukan disampaikan lewat barak. Ini bentuk cinta yang bagi orang yang nakal. Kalau bentuk cinta bagi orang yang berprestasi ya dikasih duit sama Kang Deddy Mulyadi. Silakan nilai sendiri ya. Cintanya ini apakah cinta? Ya cinta lah pasti. Apakah kamu setuju dengan kebijakan ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk konten kritis dan mendalam seperti ini selanjutnya. Nah, kontroversinya adalah ada di TV One ada orang tua yang pro, yaitu Ibu Sofia, dan ada orang tua yang kontra. Tapi di situ ada Kaseto. Kaseto sudah menjelaskan ini Dodik, ini Dodik, ini Dodik. Tidak ada kekerasan, tidak ada apa-apa gitu. Yang bahkan anak-anak nakal itu gitu, yang notabene-nya nakal itu senang. Mereka tuh kerasa dipedulikan, kerasa diurus, kerasa punya orang tua baru yaitu KDM. Dianggap orang tua sendiri loh KDM juga. Yakin gua. Jadi nggak ada gitu tuh istilah apakah psikologisnya terganggu. Enggak, di barak militer juga ada psikologinya gitu tuh, dipantau kok. Dan juga beda disiplin antara militer dan disiplin anak-anak. Kalau disiplin anak-anak yang gak disabet pakai selang gitu, paling cuma diomongin, disuruh siap, sikap siap, udah gitu-gitu doang gitu tuh. Keluar dari sana ya mentalnya jadi. Lagian yang mengkritik ini nih selalu beranggapan ini cuman konten atau apa gitu. Yang diserang tuh sosok KDM-nya aja secara personal, gak pernah ada bandingannya gitu tuh. Gak pernah ada buktinya kalau anak-anak tersebut alumni pendidikan Dodik ini gitu. Dodik bela negara ini ada yang secara psikolog atau kehidupan tuh nggak kelihatan lagi tuh penurunan gitu. Ya silakan kalau ada ya diperdebatkan secara akademis, secara apa kayak, jangan cuma kritik. Dan kritiknya juga malah dihujat oleh netizen lagi gitu, karena banyak yang merasa terbantu, orang tuanya yang terharu anaknya begitu beres Dodik pas ketemu langsung meluk, langsung sujud, langsung nangis. Artinya anak-anak ini benar-benar bertobat gitu tuh. Lagian seberbahaya apa narkoba, seberbahaya apa nongkrong, seberbahaya apa tawuran tuh, apakah orang tua bisa gitu kan menerima anaknya yang jadi korban tawuran, yang jadi pelaku tawuran kalau ketahuan? Lebih baik kayak gini gitu. Jadi teruntuk bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah mendukung Kang Deddy Mulyadi dengan kebijakan-kebijakannya, terima kasih. Jadi teruslah pokoknya buat Kang Deddy Mulyadi, lanjutkan kebijakan-kebijakannya. Untuk pemerintahannya juga di Provinsi Jawa Barat semoga semakin sinergi, semoga semakin tertib, semoga semakin menyatu gitu. Jadi senyawa yang terbaik lah pokoknya, yang menyala Jabarku. Saya bukan dari Jabar, tapi saya sangat kagum dengan Provinsi Jawa Barat saat ini. Ya, sekian, terima kasih. Jangan lupa di share, komen, like, subscribe ya teman-teman, untuk kelanjutan konten-konten saya yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dadah.